Stay with me now. They're safe. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette. Dan pembahasan kali ini tuh bakal seru banget karena hari ini kita akan mendengar rekaman panggilan darurat 911 yang serem-serem banget. Nah, langsung aja kita mulai dari rekaman yang pertama. Nah, rekaman yang pertama itu datang dari orang yang diduga adalah Slenderman. Jadi ada anak perempuan yang telepon 911. Nah, dia tuh bener-bener takut dan dia bilang dia itu diikuti oleh seseorang. Nah, setelah orang-orang tuh mendengar rekaman ini, orang-orang tuh bilang kalau anak itu mendeskripsikan orang tersebut tuh mirip banget sama Slenderman. Jadi orang-orang banyak yang menduga apakah benar-benar Slenderman tuh nyata. Oke, langsung aja kita dengar rekaman yang pertama, oke? 911, what is your emergency? Someone followed me and my brother home from school. Our parents are not home. Have you seen this person before? No. Can you please send help? Kasian banget suaranya. Where are you now? At home. In the living room. Oh, dia udah ke rumah. I'm looking out the front window. The Jadi dia lihat tall luar man is jendela, scaring terus us. dia ngeliat pria tinggi nih. Where is this guy? In front of the house. What is he doing? He's standing behind a tree. He's Nah, terus dia very deskripsi tall. ini dia sangat tinggi Help banget. us. I'm scared. Tadi dia takut banget. Dengar gak sih? What was that? I don't know. Dia bilang dia itu milik aku gitu. Dia bilang mereka milik aku. Jadi tuh kayaknya operator itu dengar kayak ada cowok yang ngomong they belong to me. Tapi anak kecilnya tuh kayaknya nggak apa-apa. Help is on the way. Oh my god, oh my god, oh my god. What's happening? He's looking at me. He has no face. His face is gone. Dan lagi-lagi dia deskripsiin dia nggak memiliki wajah yang benar-benar itu mirip banget sama Does he have a Slenderman. mask on? No. He's coming. He's coming. Calm down. Help is on the way. As long as he's outside and you're inside, you'll be fine. Describe him to me. Dia He berusaha has untuk a suit menanya. on and a tie. Nih, He's very deskripsi tall. dia tuh benar-benar mirip banget sama He has Slenderman. long arms. He's bald. I'm scared. Be Oh my brave, okay? God. I want you to be strong right now. It's going to be fine. I'm here with When are you. you coming? Kasian How's your banget brother dengan doing? suara anak kecilnya. He's not doing anything. He's Nah, ternyata dia tuh ada adik juga di dalam rumahnya dia dan adiknya itu ya diam-diam aja gitu. staring. He's staring at me. Is he scared? No, he's not saying anything. How old is he? 9. What is the tall man doing now? What's the matter? He's in front of the window, facing Dia udah me. deket ke jendela, tadi kan di belakang pohon, jadi ini udah di depan Back away jendela. from the window. Get your brother. Go into the bisa restroom kamar mandi. and lock the Oke. door. Oh my god, tar dulu. Tiba-tiba ada bunyi kaca pecah, terus dia teriak, kayaknya tuh orang yang diduga Slenderman itu udah masuk ke dalam rumahnya dia. Oke, kita lanjut. Young lady, are you okay? Hello? Are you there? Hello? Young lady, are you okay? I'm fine now. I'm not scared anymore. Anaknya The tiba-tiba tall nggak takut. man just wants to play. He's my friend. Anaknya Where kayak is udah he? dirasukin gak sih? Nah, anaknya kayak udah Stay with dirasukin. me now. They're safe. Who are you? She will be missed. Sir, please don't do this. Oh my I god, see aku you, bener operator. You're scared. I feel your worries dia ngomong ke operator. and your doubts. The one you call Sarah will be mine too. How do you know my daughter's? Dia sebut nama anaknya dong.
Tiba-tiba orang itu juga ngomong ke operatornya dan dia bilang dia akan mengambil anak dari operator itu juga. Wow, lebih parah dia juga mengetahui nama anak dari operator itu. Itu aneh banget gak sih? Menurut kalian ini orang tuh kayak penculik atau hantu sih? Kalau menurut aku sih kayaknya nggak mungkin hantu, karena ini benar-benar terlalu jelas gitu. Kayak penculik yang udah kelas atas atau ini ada settingan, aku nggak tahu. Menurut kalian gimana? Kalian jangan lupa komen di bawah. Oke, video selanjutnya ini jadi ada seorang perempuan, jadi dia itu tinggal bersama ibunya dan kekasih ibunya. Nah, ternyata keluarganya itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekasih ibunya tuh sering mukulin ibunya, sering mukulin dia, dan sering mabuk-mabukan. Sampai suatu saat kekasih dari ibunya tuh lagi mabuk, jadi dia pura-pura menelpon pizza, padahal tuh dia menelpon 911. Nah, ini tuh mungkin beberapa dari kalian udah tahu karena ini sempat viral di TikTok lagunya ketika seseorang pura-pura memesan pizza padahal dia membutuhkan bantuan dari 911 atau pihak kepolisian. Ayo coba kita dengar rekamannya ya. I would like to order a pizza. You called 911 to order a pizza? Yeah. This is the wrong number to call for a pizza. No, you're not. I'm getting you now. Apartment? Is the other guy still there? Yep. I need a large pizza. All right. How about medical? You need medical? No, with pepperoni. All right. We'll get him going. Thank you. Nah, ini untung banget ya operatornya tuh benar-benar peka. Jadi saat dia nelpon, terus dia bilang ini adalah nomor yang salah untuk menelpon pizza. Terus saat dia ngomong enggak, kamu nggak mengerti, dia langsung peka gitu. Dia langsung dapat kodenya dan sinyalnya begitu aja. Jadi operatornya namanya Tim Tenek, dan akhirnya berkat kepekaan dari operatornya, akhirnya polisi benar-benar menangkap Simon Lopez yang merupakan kekasih dari ibunya yang sudah melakukan KDRT di keluarga ini. Dan Tim Tenek ini sekarang bukan menjadi operator 911 lagi, sekarang dia sudah menjadi pengacara. Oke, karena tadi soal pizza, di sini juga masih sama soal pizza. Tapi di sini adalah kasusnya pegawai pizza yang melaporkan kejadian ke 911. Di mana kejadiannya itu menyangkut Domino's Pizza. Jadi ada seorang customer dari Domino's Pizza, dia itu sering banget order Domino's. Jadi hampir tiap hari dia itu order pizza dari Domino's. Dan bayangin kalian, tiap harinya itu berlangsung sampai kira-kira 10 tahun. Jadi otomatis orang-orang di Domino's itu udah kenal dong dengan pelanggan setianya ini. Jadi pelanggannya itu namanya Craig Alexander. Nah, tapi tiba-tiba udah 11 hari dia itu nggak pesan-pesan pizza. Nah, tiba-tiba Sarah yang merupakan manajer dari Domino's ini merasa ada yang aneh dong sama dia, ada yang janggal gitu. Nah, akhirnya Sarah menyuruh anak buahnya untuk ngecek si Kirk ini. Jadi takut ada sesuatu yang terjadi sama Kirk ini. Pegawai dari Sarah ini ngetok-ngetok rumahnya Kirk, tapi kok nggak ada jawaban. Tapi yang anehnya, suara TV tuh masih ada, seolah-olah ada orang di dalam rumah ini. Tapi tuh bener-bener nggak ada jawaban saat dia ketok-ketok pintunya. Nah, akhirnya karena pihak Domino's itu masih kayak takut, aduh gimana nih pelanggan setianya dia tuh ada apa, dia tuh khawatir banget, dan akhirnya mereka memutuskan untuk telepon 911, dan inilah rekamannya. 911, do you have an emergency? Well, I need some help on what to do. It could be an emergency. Okay, what's going on? This is Domino's Pizza, and we have a customer that usually orders like every night from us, and he hasn't ordered in 11 days. Nah, akhirnya tiba-tiba polisi juga mengedor-ngedor, tapi itu nggak ada yang jawab. Akhirnya dia udah mendobrak pintunya si Kirk, dan tiba-tiba dia melihat Kirk itu jatuh di lantai. Nah, ternyata Kirk ini terkena serangan stroke, jadi udah 10 hari itu dia nggak makan. Untung banget itu bener-bener ketolong sama pihak kepolisian, langsung dibawa ke rumah sakit. Dan lebih parahnya, ini bener-bener bikin merinding sih. Katanya rumah sakit kalau misalnya sehari lagi dia didiemin, Kirk itu bisa meninggal. Sejak saat itu, Domino's Pizza benar-benar mendapat penghargaan sebagai seseorang pahlawan yang telah menyelamatkan nyawa seseorang dan bahkan nyawa dari pelanggannya. Nah, selanjutnya adalah panggilan darurat yang menurut aku benar-benar mengerikan, terus benar-benar kayak nggak tega dengernya. Karena panggilan darurat ini dilakukan oleh seorang gadis yang benar-benar masih anak kecil banget yang bernama Lisa. Jadi dia benar-benar telepon 911, dia meminta tolong pada pihak kepolisian karena ibu dan ayahnya itu bertengkar dahsyat banget. Oke, kita langsung denger ya. Standing emergency. Standing emergency. My mom and Suara anak kecil udah nangis-nangis. Is he getting hurt? Ibu ayahnya bertengkar. please. Okay, we're gonna be there. We're taking you. Aduh, kasihan banget. Dengar suara anaknya kayak benar-benar ketakutan banget dan dia takut ibunya kenapa-napa gitu. Ini sering banget terjadi. Oke, ini alasannya. Okay, how old is he? Ternyata stepfather.
Ternyata jadi ini bukan ayah kandungnya Lisa ya. Jadi ini ayah tirinya Lisa yang ngelakuin KDRT ini. What's going on? How's he hurting her? Okay, don't cry. We're gonna send the police. Okay, now where's your mother at right now? Kuat banget anaknya, sumpah. Okay, could you just send the police? Yeah, they're on their way, but I'm gonna keep you on the line until they get there. Okay, is your front door open? Oh no. Okay, you go unlock it and come back to the phone so the officers can get in. This way. Okay. Sumpah dianya tuh pintar banget gak sih? Untung banget loh, ini anak tuh benar-benar pintar gitu. Dia takut tapi dia tetap bisa tenang, dia tetap bisa ngelakuin apapun gitu. What's the that he knocked out? Saudaranya juga dipukul. What's the matter? Wait, I want to go see what happened, please. Okay, the police are on their way, okay? Hello? Lisa? The police are on their way, okay? Aduh, dia udah gak ada suara. Oh, dia masih ada suara. Oh, polisi akan datang. Dia kayaknya bertiga aja ya, ada dia, adiknya yang umur 4 tahun, ada bayi juga. Hello? Udah. Jadi aku benar-benar nggak tahu ini tuh bayinya selamat atau enggak. Menurut kalian ini dia selamat atau enggak? Semoga sih dia selamat ya, itu benar-benar kayak bikin emosinya tuh, emosi aku jadi naik turun gitu. Oke, rekaman selanjutnya dari WP Voice Killer, namanya Michael Stefani. Jadi itu dia adalah seorang pembunuh berantai. Michael Stefani ini sering banget ngelaporin ke pihak 911 atau pihak kepolisian saat dia telah melakukan perbuatan pembunuhan itu. Seolah-olah dia tuh kayak curhat dan dia menyesal atas perbuatan dia dan dia tuh benar-benar nggak bisa mengontrol diri dia. Coba ya kita dengar. Don't talk, just listen. Dia benar-benar I'm sorry what I did to butuh Compton. curhat gitu, butuh orang I mendengar couldn't dia. help it. Don't know why I had to stab her. I am Dan so dia nyesel gitu. upset about it. I keep getting drunk every night. I can't Dan dia kayaknya karena mabuk juga dia kayak gini. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. Fire emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly. Jadi dia bilang kalau yang dia bunuh itu adalah anak kecil yang namanya Kimberly Compton, itu adalah korban pertama dan dia nge-stab si Kimberly sampai 40 kali. Wow. Compton was the first one. Anak kecil loh. I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm gonna kill myself. I'm sick. Where are you? I'm just gonna. Somebody Dia kayak anak kecil, dia juga kayak anak kecil gitu, nggak kayak pembunuh berantai gitu dari suaranya. Calm down, calm. You find me? I just Dia stabbed minta somebody with a knife. ditemukan oleh pihak kepolisian karena dia nggak bisa mengontrol dirinya dan menghentikan dia untuk membunuh orang. Yes, please. This is an emergency. Please send a squad Benar to dia udah sakit just sih. on the road. Molenberg Manufacturing Company machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry. She's laying on the ground in the back by the railroad tracks by the engine. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Kasihan juga sih. Jadi itu kayaknya dia tuh bener-bener membunuh anak-anak kecil dan dia udah sering banget membunuh orang. Dan setelah dia membunuh, dia akan timbul rasa penyesalan dan dia bilang dia nggak bisa berhenti, dia nggak bisa mengontrol diri dia dan dia suruh orang datang untuk menemukan dia, tapi dia nggak tahu dia di mana gitu. Saat dia sudah membunuh orang itu, dia akan menyesal. Wow, gila sih ini. So guys, itu adalah rekaman terakhir. Kalau kalian suka video-video semacam ini tentang panggilan-panggilan darurat terseram, kalian boleh komen di bawah ini supaya aku nanti bikinin lagi buat kalian. Atau kalian ada sesuatu topik yang kalian pingin banget aku bahas, kalian boleh juga komen di bawah. So, terima kasih udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah perbuatan, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.